Halo anak-anak Indonesia yang saya kasihi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Salam jumpa kembali dengan saya, Miss Shanti, yang juga penuh semangat dalam berbagi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah mendapat tugas membaca dari guru kalian, lalu menjawab pertanyaan tentang bacaan itu? Jawabannya pasti pernah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalian selalu berhasil menjawab dengan baik? Kalau jawabanmu adalah tidak atau kurang, maka artinya kalian membutuhkan strategi agar kalian tahu bagaimana cara menjawabnya. Sebenarnya caranya mudah saja. Pertama, kalian pahami terlebih dahulu bacaan yang diberikan dari awal sampai akhir. Kedua, kalian baca instruksi atau petunjuk tugas tersebut dengan cermat. Misalnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan lengkap setelah membaca cerita di atas. Maka, kalian harus ingat itu dengan lengkap. Artinya, kalian harus menulis jawaban berupa kalimat yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, kalian harus memperhatikan kata tanya yang ada di awal masing-masing pertanyaan. Ada macam-macam kata tanya. Contohnya seperti kata tanya apa? Berarti jawabannya sesuatu benda atau hal. Kata tanya siapa? Maka jawabannya adalah nama orang atau pelaku. Kata tanya di mana? Artinya kalian harus jawab dengan nama tempat atau lokasi atau letak atau alamat. Kata tanya kapan? Berarti jawabannya waktu. Misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Kalau perlu beserta jam yang ada di dalam bacaan tersebut. Kata tanya bagaimana? Untuk kata tanya ini, jawabannya adalah cara, proses, atau keadaan. Kata tanya mengapa? Maka jawabannya adalah alasan atau penyebab dari suatu peristiwa dan biasanya menggunakan kata karena. Kata tanya berapa artinya jawaban kalian berupa jumlah. Dan yang keempat, kalian harus tetap memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Jangan lupa ya. Dan yang kelima, kalian juga harus memperhatikan ejaan kata-kata yang kalian gunakan dalam jawaban kalian. Dengan mengikuti cara-cara itu, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Sebagai latihan, saya akan membacakan cerita berupa fabel yang ditulis oleh pengarang fabel terkenal Aesop. Judulnya Tikus Kota dan Tikus Desa. Seekor tikus kota suatu ketika berkunjung ke rumah teman sekaligus kerabatnya yang tinggal di pedesaan. Untuk makan siang, tikus desa menyediakan gandum, akar-akaran, kacang-kacangan, dan air dingin sebagai minuman pelepas dahaga. Tikus kota makan dengan sangat sopannya, mencicipi sedikit ini dan itu, dan tingkah lakunya yang sopan saat memakan makanan yang sederhana itu cukup jelas terlihat sebagai basa-basi saja. Setelah makan, kedua tikus itu berbincang-bincang cukup panjang. Tikus kota menceritakan tentang kehidupan di kota, sedangkan tikus desa mendengarkan ceritanya. Mereka berdua akhirnya tidur dengan tenang di sarang yang nyaman di antara semak-semak dan pepohonan sampai pagi hari. Dalam tidurnya, tikus desa bermimpi bahwa dia adalah seekor tikus kota dengan segala kemewahan dan keindahan kehidupan kota seperti yang temannya ceritakan tadi siang.
Sehingga di hari berikutnya, ketika tikus kota mengajak tikus desa untuk berkunjung ke rumahnya di kota, dengan senang tikus desa mengiyakannya. Ketika mereka sampai di rumah besar di mana tikus kota tersebut tinggal, mereka menemukan meja ruang makan penuh dengan makanan sisa yang lezat. Di atas meja tersebut mereka melihat manisan, agar-agar, keju yang lezat, dan semua jenis makanan yang menggoda yang pernah dibayangkan oleh sang tikus. Tetapi saat tikus desa akan mencicipi sedikit makanan, dia mendengar seekor kucing yang mengeong keras sambil menggaruk-garuk pintu dengan cakarnya. Dalam rasa takut yang sangat besar, tikus-tikus tersebut berlari, sembunyi, dan berdiam diri untuk waktu yang lama. Seolah-olah bernapas pun mereka takut. Akhirnya mereka bisa kembali ke meja makan. Pintu terbuka tiba-tiba dan masuklah pelayan untuk membersihkan meja, diikuti oleh seekor anjing rumah. Sebelum pulang, tikus desa singgah di sarang tikus kota sebentar hanya untuk mengambil tas dan payungnya. Kamu mungkin memiliki kemewahan dan segala sesuatu yang lezat yang tidak saya miliki, kata tikus desa sambil beranjak pergi tergesa-gesa. Tetapi saya lebih memilih makanan dan kehidupan sederhana di desa dengan segala kedamaian dan ketenangan di sana. Nah, setelah mendengar cerita tikus kota dan tikus desa, kalian bisa berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas. 1. Siapakah yang pergi ke desa? 2. Apa yang disediakan tikus desa untuk makan siang? 3. Bagaimana tikus kota makan ketika di rumah tikus desa? 4. Di mana kedua tikus menemukan meja penuh makanan sisa yang lezat? 5. Mengapa tikus desa ingin cepat pulang ke desa setelah jalan-jalan ke kota? Nah, kalian mau tahu jawabannya? Miss Yanti akan membahas satu persatu supaya kalian bisa memastikan kalau jawaban kalian sudah benar. Pertama, jawabannya adalah tikus kota pergi ke desa. Kedua, tikus desa menyediakan gandum, akar-akaran, kacang-kacangan, dan air dingin sebagai minuman pelepas dahaga untuk makan siang. Ketiga, tikus kota makan dengan sangat sopan. Keempat, kedua tikus menemukan meja penuh makanan sisa yang lezat di rumah besar tempat tikus kota tinggal. Yang kelima, tikus desa ingin cepat pulang ke desa setelah jalan-jalan ke kota karena di kota tidak ada kedamaian dan ketenangan seperti di desa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti cara-cara menjawab pertanyaan dari suatu bacaan? Semoga strategi yang saya bagikan hari ini berguna untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Yanti berikutnya. Dah.